Ya teman-teman, hari ini kita jalan-jalan lagi ke Pontianak dan seneng banget kita punya kesempatan untuk mampir ke tempat pemeliharaan ikan yang koleksinya nggak main-main ya. Di sini juga kita akan jelaskan ikan gede secara spek seperti apa dan kalian bisa menikmati dan memanjakan mata kalian dengan ikan-ikan yang speknya dewa banget. Langsung aja kita lihat ikannya. Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di myguide.vlog. Nah hari ini saya senang banget, saya jalan-jalan, mohon maaf outfitnya agak berantakan. Topi tidak terpakai karena kita hari ini terburu-buru guys sampai ketinggalan pesawat. Nah kita udah di Kalimantan, di Kalimantan Barat, Pontianak. Nah kita sekarang mau ke tempat penghobi yang katanya mengkoleksi ikan-ikan yang super mewah, besar-besar dan juaranya juga udah banyak banget. Nah di depannya teman-teman ngelihat tambungan airnya segini banyak ya. Ini kalau ngeliat tong ini saya teringat pada MyCred Warehouse kita. Nama itu sih belum fix ya, tapi sementara kita akan sebutnya MyCred Warehouse. Di sini tampungannya ada 20 tonan lah kalau saya lihat. Ini kan 2 ton dikali 4 ada 8 ton. Yang ini 3,3 dikali 4 12, sekitar 13-an. 13 tambah 8 20 tonan. Yuk kita masuk yuk. Kita lihat ya. Sebenarnya di sini udah rame. Ada orang-orang penting di dunia arwana. Jadi ini Kos Setia namanya. Adalah salah satu penghobi yang luar biasa ya, kayak mengkoleksi ikan-ikan juara dan ikan-ikan besar, dan salah satu pemain yang top banget lah di Pontianak ya. Apa kok mau memperkenalkan diri juga? Saya rasa nggak perlu lagi ya. Ya udah kita langsung lihat yuk koleksinya. Nah di sini cuma sebagian ya pialanya ya, ini cuma kayak 10% nih, karena tempatnya nggak cukup. Dengar-dengar Kos Setia ini punya satu rumah isinya piala semua doang, nggak ada apa-apa lagi. Yuk kita masuk ke ruangan groomingnya yuk. Oke, silakan. Wow, keren banget. Nah ini di ruangan groomingnya ini ada AC. Apakah AC ini menyala 24 jam? 24 jam. Oh, 24 jam? Iya, 24 jam. Ada alasannya kok? Atau saya pikir karena ada tamu aja? Nggak, karena posisi kita kan kita grooming, jadi kan butuh udara yang cukup fresh ya, dengan tingkat suhu yang kita bermain di 27-28. Oh, udara fresh itu maksudnya sirkulasi atau derajat? Udara. Oh. Sirkulasi udara dengan suhu air ya. Berarti ini versi sultannya dari saya. Saya kalau di rumah cuma pakai ini doang sih kok. Kipas ya. Nah, kalau kipas ini dia bisa turunin 2 derajat. Oh, kalau nyalain AC tetap pakai Kayaknya AC saya kan full kedua, dia nggak akan maksimal di sini. Jadi saya mesti bantu pakai kipas aja. Oh. Nah, tapi kalau misalnya pakai kipas doang tidak cukup. Untuk di area di sini nggak cukup. Karena sekarang suhu di sini kalau saya ukur ini pas mati ya. Oh, pakai ada gitu ya. Dia kipas kecil ini bisa turunin 2 derajat lagi. Jadi 27. Ya, 27. Oke. Bentuknya kalau musim panas 28 lah. 28. Jadi kurang lebih sama lah kayak di rumah lah. Memang prinsipnya kita mau buat di 27 derajat Celcius. Iya. Nah, tapi hari ini kita nggak akan bahas masalah teknis segala macam. Saya cuma bener-bener mau ngeliat koleksinya. Karena teman-teman di rumah pasti udah paham lah kayak gini kan, udah ngikutin berapa lama. Iya. Kita lihat aja nih dari sini nih. Gila, ini ikan gede, merah banget nih. Nah kalau boleh tahu kok ikan-ikan kayak gini pemeliharaannya berbeda nggak sih sama ikan yang lebih kecil? Pastinya berbeda, karena dari ukurannya udah beda kan. Jadi nutrisinya apa itu kita lebih, untuk grooming dengan tidak grooming itu beda nutrisinya. Oke. Ya, Oke, jadi kalau ngomongin grooming nutrisinya berbeda, artinya makannya juga beda. Makannya juga beda. Nah kalau bisa sampai merah begini itu semua ikan gede bisa begini juga kok, atau gimana ya? Sebenarnya kalau super red itu pasti akan merah. Pasti akan. Nggak ada yang nggak merah. Nggak ada yang merah. Cuma tingkat kemerahannya aja.
Oke. Tingkat kemerahan dengan tingkat kebersihan merahnya. Oke. Itu harus dilihat dari base-nya lagi. Nah, memang sengaja hobinya ini ngoleksi ikan yang kalau dilihat di sini nggak ada yang di bawah 50 cm ya, memang sengaja. Rata-rata mau masuk ke 60. Oh ya, maksudnya emang sengaja sukanya main ikan. Iya betul. Berarti ikan kecil itu di sini nggak dimainin, yang Ada medium. dimainin juga. Medium juga ada. Di tempat lain. Tempat lain lagi ya, di rumah Oke. satunya lagi. Ya ini Messi ikannya udah pernah juara belum kok yang ini? Ini udah pernah juara di Aci ya. Kemarin saya ngambilnya juga dari teman ya. Ngambilnya dari teman juga di Bandung. Dan Messi ini ikut saya 1,5 tahun lah. Oke. Seharusnya dia training, dia udah pernah kena training, ini sudah total hampir 3,5 sampai 4 tahun. Oke. Nah ini pernah juara apa kok? Ini Messi dia juara 23 ya, juara 3 ya, Aci. Tapi berkali-kali dong pialanya Udah kayaknya. berkali-kali. Ya mungkin ini rencana antara saya turunkan ke Aci Cup bulan Desember ini atau ke seru. Shanghai. Dua aja lagi di alternatif ini. Ke Shanghai dikirim atau untuk berlomba doang? Kompetisi. Tapi abis itu balik lagi ke sini nggak? Nggak dong. Shanghai udah nggak bisa balik lagi. Oke. Nah kalau ikan-ikan gede gini, sorry, ini kita agak sensitif. Bahannya harganya kira-kira di berapa sih kok? Kalau misalnya ada yang pengen beli atau teman-teman di rumah penasaran, kalau ikan arowana tuh bisa harganya sampai berapa sih? Kalau yang bahannya tuh sampai berapa tuh kira-kira? Kan pasti udah sering main ikan gede, ada pengalamannya kan. Iya. Kalau ikan udah GC, bener nggak sih bisa sampai 500 juta gitu? Rumor-rumornya bener nggak sih 500 sampai? juta untuk GC itu ada. Ada ya? Itu ada. Waduh. Itu ada. Nah kalau belum GC kayak gini, sorry nih, jangan ikan inilah yang lain kurang lah, lebih lah gitu kayak gini. Sekarang kalau ikan saya lihat kembali ke potensi ikannya ya. Potensi ikan kalau saya bicara masalah si Messi ini, kemarin saya ambil aja sudah angka 4. Angka 4, depannya 4. 400. Wah. Ini belinya ya? Belinya. Belum salesnya ya? Belum salesnya ya. Wah gila juga ya. Tapi belinya dalam keadaan sudah merah? Sudah merah. Oke, kalau yang belum merah berarti lebih murah lagi dong. Harusnya lebih murah lagi ya. Itu kira-kira teman-teman yang berandai-andai itu, Kalau untuk anatomi begini ya berkisar antara kalau belum merah 100 sampai 200 lah. wah gila sih. Makanya teman-teman, gua nggak punya ikan gede-gede kayak gini. Kita sebenarnya di rumah punyanya yang segini-segini doang kok. Ya udah kita lanjut ke ikan selanjutnya ya. Ini namanya Zamorano. Ini ikannya bagus banget juga dan kalau dilihat karakteristik warnanya sama-sama ngeblok. Cuman di sini ada yang unik nih. Mungkin teman-teman di rumah pasti nanya kan, si Zamorano itu ekornya ada putih-putihnya. Nah kalau di sini kan kita nyebutnya uban. Nah uban kan. Iya, uban. Nah uban itu sebenarnya kalau saya tahunya itu nggak bisa mengurangi nilai dalam juri. Maksudnya untuk lomba tuh nggak ada efek gitu loh. Nggak ada pengaruh. Bener ya kok ya? Iya, nggak ada pengaruh. Nah, Cuma kenapa bisa putih? nah itu yang saya baru mau tanya. Karena ikan ini pernah patah layar dan digunting untuk genetik merahnya itu nggak nyampe. Oh. Jadi ada zat atau unsur genetik merahnya yang masuk ke ekor ini tidak sampai full karena terlambat dipotong. Terlambat dipotong satu. Oke. Kedua dengan ukuran yang begini dia lebih banyak Masuknya ke badan. tempat lain. Iya, paham. Jadi logikanya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya uban gini dipotong akan jadi uban lagi? Pernah 50-50. dicoba? Oh, 50-50. 50-50. Ya, kecuali kita lost training ya. Kita lost training, kita try bisa. Ada kemungkinan bisa. Oke. Ada kemungkinan bisa. Oke, keren sih. Kalau saya lihat sih ini ikannya banyak kan dayungnya panjang, ekornya lebar. Apakah memang ikan besar itu yang kita utamakan? Apa sih sebenarnya yang kita utamakan? Kalau dulu zaman dulu kita kompetisi, kita melihat ikan besar itu hanya besarnya aja, besar mulus. Tapi untuk kondisi saat ini kita sudah mau mencoba untuk melihat anatomi. Jadi bukan hanya besar, mulus, tapi anatomi mendukung. Ya kalau cuma besar doang kan kita ambil dari kolam, udah biasa. Iya. Ya, Dan memang trennya dari dulu memang seperti itu. Betul. Memang saya ngikutin juga dari tahun 2012 ya, besar, mulus, merah, kemungkinan juara. Kemungkinan juara. Iya kan? Iya. Tapi kalau ngelihat
ngelihat yang seperti ini, yang dayungnya panjang, ngeblok, ekor itu, jujur saya jarang ngelihat. Di sini saya senang banget makanya bisa datang ke sini. Nah, semoga teman-teman di rumah juga bisa nikmatin satu persatu ikannya. Kita udah ngobrol, nah sekarang mendingan kalian lihat-lihat dulu ikannya kayak apa sisanya. Oke, teman-teman, kita udah sendiri, kos setianya udah ke depan. Jadi teman-teman lihat ya tadi koleksinya tuh bener-bener bagus banget. Nah, jujur kalau misalnya di Jakarta aja mungkin hampir nggak ada yang koleksinya ikan-ikannya gede begini, spek dan merah-merah kayak gini gitu loh. Jadi teman-teman kalau ada yang punya info dan kita bisa kunjungi dan ngevlog dan atau bahkan cuman kunjungan untuk ngeliat-ngeliat aja, kita bakal seneng banget. Teman-teman ketik di komen di bawah. Ya jangan ketik RDC karena RDC banyak tapi kita udah sering ke sana. Nah, ini salah satu ikan yang mungkin saya suka ya. Di sini dikasih nama Mia. Nah, ini menurut saya ikannya itu base-nya agak keemasan ya. Jadi yang di rumah bisa lihat contoh ikan kemasan tuh kayak begini. Nah, ini salah satu ikan favorit saya di antara yang lainnya. Sebenarnya ikan yang paling saya suka itu di sini sebenarnya si Messi ini. Pada tahun 2000 berapa ya kalau nggak salah, 5 tahun yang lalu mungkin, apa 3 tahun kayaknya. Pokoknya waktu dia di Bandung atau di Surabaya, saya pernah mau beli ikan ini sebenarnya. Pada saat itu tentu harganya belum 400 kayak tadi. Cuma waktu itu saya lagi galau, nggak ada uang, jadi saya nggak beli. Nah, kenapa si Messi ini saya benar-benar suka warnanya? Apa ikannya? Karena kalau dilihat ya badannya tuh bener-bener kotak dari depan ke belakang, kepalanya dapet ya, nyendoknya dapet, base kepalanya tuh hijaunya juga hijau cerah banget. Terus yang saya suka lagi si Messi ini termasuk jenis ekor yang sebenarnya bukan ekor kerang, tapi ekornya sedikit kayak api ya kalau teman-teman lihat. Dan biasanya ekor api itu gimana ya, kayak lunglai, iya, lemah lunglai. Cuman kalau dilihat ini bener-bener nggak ada dia nutup sama sekali dan mentalnya juga galak banget gitu loh. Jadi ini salah satu ikan yang saya favoritin banget di sini. Nah, yang kedua ini si Mia. Kenapa si Mia saya favoritin? Karena karakter warnanya yang agak keemasan sebenarnya kalau di aslinya kelihatan. Jadi basicnya itu sebenarnya ini hijau keemasan gitu. Nah, kalau di Mia ini yang saya suka adalah karakter ekornya. Nah, ini yang kita sebut dengan ekor kerang. Ekor kerang tuh seperti ini. Tapi ini kerangnya mewah banget ya teman-teman, karena belakangnya itu ada motifnya. Nah, yang saya bilang itu loh, jadi ada jeruji-jerujinya itu yang membuat lebih mewah lagi. Sebenarnya kalau yang sampai mewah banget, yang tipe ekornya kayak payung gitu, nah itu bener-bener favorit saya banget deh, gitu. Nah, ada lagi ikan di sini yang menurut saya ini anatomi ikannya perfect. Yang ini nih, super perfect, cuman belum merah. Cuman saya rasa harganya mungkin bisa sampai 400 juta lebih kali ya. Jadi kalau teman-teman lihat, badannya ini kotak dari depan ke belakang. Terus teman-teman lihat sendoknya ini benar-benar dapat ya, benar-benar nyendok. Dayungnya panjang, ekornya nge-close lebar dan ada motifnya. Oh iya, bener-bener ikan idaman saya nih. Tuh, teman-teman lihat. Yang ini namanya BL, saya nggak tahu apa artinya biliar atau apa, atau gimana. Apa saingannya BK, Burger King, tapi begini adanya. Gitu. Ya,
Nah, coba teman-teman nanti lihat dari di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 ikan ini, kalau saya yang favorit adalah 3 ikan tersebut. Kalau teman-teman kira-kira yang favorit yang mana? Nah, terus teman-teman yang kita bahas teknis sedikit. Kalau teman-teman mau singin masalah filtrasi dan sebagainya, teman-teman bisa lihat di sini. Filternya hanya menggunakan kapas doang ya. Jadi di bawah filter talang ini semuanya kapas doang, nggak ada apa-apanya. Tuh. Terus di bawahnya dikasih UV. Jadi sebenarnya penggunaan UV yang 24 jam itu sebenarnya banyak yang menggunakan, cuman saya doang yang nggak pakai 24 jam. Nah, penggunaan UV di sini bagus banget soalnya udah dipakai filter talang seperti ini. Pencahayaan UV-nya tuh nggak bisa tembus ke dalam akuarium langsung ke ikannya. Jadi ikan tuh pasti akan aman gitu loh. Nah, sistem pemipaannya semua sama aja sebenarnya. Air masuk, air keluarnya saya nggak tahu di pembuangannya kemana. Cuman saya rasa sih di pintu itu bakal ada WC, mungkin buang airnya ke situ. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini adalah ruangan grooming dari Sultan Pontianak karena kita nge-grooming ikan aja pakai AC. Nah, teman-teman yang mau niru bisa juga, tapi kalau saya cuma pakai kipas doang. Nah, ternyata memang secara general suhu itu benar-benar penting ya, karena saya pernah bahas di sebelumnya. Ternyata semua orang menerapkan juga gitu loh. Jadi teman-teman juga di rumah yang kebingungan mungkin ikannya nggak bisa merah atau gimana, mungkin coba boleh cek parameter suhu dari akuarium Anda gitu. Nah, sekian dulu video kali ini. Kita akan lanjut lagi. Nanti kita akan lanjut ke part selanjutnya. Ada apa lagi sih ikan-ikan di kolam di rumahnya Sultan ini. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Kita masih menuju 25.000 subscriber. Dadah, sampai jumpa di episode berikutnya.